Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Bengkel Alas Mutiara Abadi, channel pengembara alas. Nah, dalam video kali ini saya ingin berbagi keahlian ya, ingin berbagi pengalaman tata cara untuk pengelasan besi holo tipis. Bahan-bahan ini udah saya siapkan ya kawan-kawan, seperti holonya. Saya pergunakan bahannya yang untuk media kita belajar holo 4x4 dan holo 4x6 ya. Nah, ini kawan-kawan, kalau di toko besi mereka bilang 1,4 mili, tapi setelah kita sikmat ini nggak ada 1,4 mili, ini hanya ada 1 mili. Nah, maklum ya, itu hanya toko yang berkata, tapi menurut fakta ini 1 mili. Jadi ini kita sebut sekarang 1 mili ya. Ini 1 mili, dan yang holo 4x6 ini 1,4 mili. Nah, ini baru yang 1,4 mili ya. Ini yang 1 mili. Nah, teknik-teknik dasar awal yang harus kita perhatikan itu kita perhatikan di pipa yang kita mau elas ya. Seperti ini media yang kita pakai, pipa holo. Jadi pipa holo yang mau kita pakai seperti apa tebalnya kita harus pahami ya kawan-kawan. Nah, satu lagi, dan trafonya. Trafo ini juga berpengaruh ya kawan-kawan. Kalau trafo ini dia model lama, yang bagus ya. Ini yang saya pakai ini merek Rino, saya beli tahun 2007, 2006. Ini sampai 2021 masih awet, sekitar 13-14 tahun saya pakai masih awet ya kawan-kawan. Nah, trafo juga mempengaruhi ya. Ini yang kita pakai saat ini trafo las listrik MMA 160. Di bawahnya ini ada lagi MMA 120 ya kawan-kawan. Sebelum kita memulai mempraktekannya, yang paling harus kita ingat, kita harus menggunakan pelindung diri ya. Walaupun pelindung diri itu seperti ini, tapi ini wajib kita pakai. Terutama kacamata. Kalau saya nyamannya pakai kacamata seperti ini kawan-kawan ya. Ini saya beli murah, ini hanya 35.000 di pinggir jalan. Daya hitamnya juga dia cukup. Tapi kalau memang ada yang berbentuk sebo ya monggo silahkan dipakai juga. Tapi selama ini sekitar 20 tahun lebih saya bekerja di bengkel las, sampai memiliki bengkel las sendiri, saya memakai kacamata seperti ini kawan-kawan. Kalau menurut saya ini simple sih, mudah. Jadi mau dipasang, cabut gini, dia agak simple ya. Yang pertama kacamata yang harus kita siapkan, masker dan topi ya kawan-kawan. Sebelum kita mempraktekkan pengelasan holo-holo tipis, kita gunakan dulu maskernya supaya melindungi hidung dan mulut kita dari asap las, supaya menjaga kesehatan ya kawan-kawan. Kita pakai dulu, ini wajib, ini jangan sampai lupa kalau bisa ya. Seperti ini ya. Lalu kita pakai kacamatanya. Topi ini saya pakai harusnya ke depan ya kawan-kawan, tapi saya lebih nyaman ke belakang, jadi saya pakai topi ini arahnya ke belakang. Maklum ya kawan-kawan. Oke, lanjut kita praktekkan ya. Oke kawan-kawan, mari kita praktekkan ya. Kita tetes pada bagian ujungnya dulu, lalu kita las pada bagian yang lain. Berirama deh bunyinya kalau ngelas yang 1 mili ya. Tet, 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 tet. Jangan langsung tet, dia akan bolong. Makanya harus berirama. Tet, tet, tarik lagi, tet, angkat lagi, tet, angkat lagi. Jadi itu nggak bakal bolong ya kawan-kawan. Mari kita praktekkan ya. Kita lihat ya. Ini kawan-kawan ya. Ya. Kita tetes dulu bagian ujung dan bagian belakangnya ya. Tetes bagian ujung pada bagian belakang, lalu kita rapihkan ya. Ingat berirama, tet,
angkat lagi, tet lagi, jangan langsung tet, itu akan bolong ya. Berjarak kawat las ini sekitar 3 atau 5 mili ya kawan-kawan. Hasilnya sangat rapi ya kawan-kawan ya, hasilnya ya. Nah, ini 1 mili, volume ampernya 80 ya, dengan trafo 160. Harus selalu diingat para pemula ya. Kita lanjut. Jika ada lubang tidak rapat, lubang ini cukup besar ya kawan-kawan ya, berjarak sekitar hampir setengah kawat, lebar setengah kawat las ini, lubangnya sekitar 3 mili. Itu kita pergunakan kawat tambal ini ya. Di toko-toko besi banyak ini kawan-kawan. Kawat tambal ini banyak, ini ada sekitar 40 meter dia, apa yang 20 meter juga ada. Dia berbentuk bulat, setelah kita potong seperti ini kawan-kawan ya. Ukuran 12 sedang ini kawan-kawan ya. Nah, ini yang dia lebar ya, sekitar 3 mili berlubang. Caranya seperti ini kawan-kawan. Perhatikan ya. Ini yang berlubang tadi sekitar 3 mili ya, jaraknya agak lebar. Kita tambal menggunakan kawat tambal ini. Hasilnya seperti ini ya kawan-kawan tuh. Sangat rapi. Nah, jadi yang harus perlu kita perhatikan itu ampernya ya. Ampere dan kawat lasnya. Ampernya 80, trafo las listriknya 160, kawat lasnya 2,6. Udah mantap hasilnya kawan-kawan ya. Oke, kita lanjut yang ke holo 1,4 mili. Ini lebih enak lagi kawan-kawan. Kita rekatkan dulu ya. Cara pengelasan yang baik itu ya kawan-kawan. Ya, kalau ketemu yang seperti ini, kita ngelasnya vertikal agar dia tidak bolong ataupun lengket ya. Kita mengelasnya vertikal, cari posisi kita yang badan kita yang enak, tangan kita yang enak, itu pasti akan cepat menguasainya ya. Kita perhatikan lagi ya. Oh ya, saya lupa, masih di ampere 80 ya, di 1,4 mili.
Hasilnya mantap, rapih ya, jos. Praktekkan ya kawan-kawan di rumah ya. Oh ya, saya lupa menyampaikan, kalau di saat kita sedang mengelas, nih, lalu tiba-tiba si kawat las ini lengket, nempel ya. Begitu kawat las nempel seperti ini, harus langsung kita angkat dengan keras ya kawan-kawan. Langsung kita angkat seperti ini agar dia tidak menambah lengket. Langsung kita tarik ya. Oke, kita lanjut di behel 16. Oke Pak Bos, maaf ya videonya terhenti sejenak. Barusan turun hujan, turun nikmat dari Allah. Maaf ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini yang terakhir ya Pak Bos. Ini behel ulir 16 mm. Kawat las kita tetap menggunakan 2,6 ini sudah cukup Pak Bos kalau untuk bekel-bekel standar seperti kita ya. Untuk belajar ataupun bekerja sehari-hari 2,6 sudah cukup. Oke, kita praktekkan ya Pak Bos. Nah, behel 16 ini Pak Bos, ini ampere dari trafo las listriknya kita buat 100 ya. Kita buat 100, hasilnya pasti akan rapi Pak Bos. Oke, kita praktekkan Pak Bos. Ini ya Pak Bos. Kalau kita mau mengelas behel besar, yang perlu kita harus perhatikan ampernya. Di trafo MMA 160 kita buat ampernya 100 ya Pak Bos. Untuk behel 12 ataupun 16 itu sudah sangat mantap. Apalagi menggunakan kawat las 2,6, pasti hasilnya akan matangnya sempurna. Jadi caranya Pak Bos, kalau untuk mengelas behel itu kita jarak 2 mili pun itu nggak apa-apa, nggak mungkin akan lengket. Apalagi pengaturan ampere pada trafo las itu pas ya Pak Bos, 100 ya, itu pasti matangnya sempurna. Caranya seperti ini ya Pak Bos, kita berjarak 2 mili nggak apa-apa, kita dorong perlahan-lahan. Nah, nanti akan jadi seperti ini Pak Bos. Hasilnya mantap kan? Tuh ya. Nah, bagi kalian para pemula khususnya, pecinta las dimanapun kalian berada, selamat mencoba. Semua pasti akan bisa selagi kita punya keinginan yang kuat. Cintailah pekerjaan kita, semua pasti akan sukses. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah-salah kata dari kami.